Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zaskia Official yang akan memberikan kabar terbaru seputar sinetron Love Story The Series. Namun sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Lalu aktifkan lonceng notifikasinya ya. Sinetron Love Story makin digemari para penonton. Kisahnya yang semakin hari semakin seru ini membuat para penonton makin penasaran. Sinetron yang tayang setiap hari pukul 15.30 sore ini kini ratingnya semakin tinggi. Berikut ini sinopsis Love Story The Series SCTV. Dilansir dari akun Instagram Love Story, meskipun kini Ken sudah bercerai dengan Maudy, namun keduanya tetap berusaha agar bisa rujuk dan membina rumah tangganya lagi. Dilansir dari akun Instagram Love Story, Ken yang kabur dari sekapan Papa Arganda akhirnya mencari Maudy ke hutan. Beruntung Ken akhirnya menemukan Maudy dan berusaha untuk mencari jalan keluar. Hingga Ken dan Maudy mampir ke rumah seorang wanita. Di rumah tersebut Ken dan Maudy diminta agar tidak segan berada di rumah tersebut. Namun saat berada di rumah itu, Maudy yang hendak ke toilet seperti mendapat serangan dari seseorang yang berada di luar rumah, hingga membuat Maudy ketakutan dan teriak meminta pertolongan dari Ken. Beruntung, Ken datang tepat waktu hingga Ken memeluk Maudy yang sedang ketakutan. Papa Arganda terkena serangan jantung. Zidan yang terus mendengar kebersamaan Ken dan Maudy akhirnya meminta kepada Papa Arganda agar merestui hubungan Ken dan Maudy. Namun hal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Papa Maudy. Gak bisa Zidan, kata Papa Arganda sembari marah sama Zidan. Sementara Papa Arganda masih marah dengan orang suruhannya karena tidak bisa membawa pulang Maudy. Selain itu tidak bisa menangkap Ken kembali lagi. Hingga Papa Arganda ingin memecat orang suruhannya itu. Kalau kamu memang tidak bisa menemukan anak saya akan memecat kamu, kata Papa Arganda. Setelah menutup telepon tersebut, Papa Arganda langsung terkena serangan jantung. Yang mengherankan kita sebagai penonton adalah si Marsha. Kok bisa mau-maunya dia mengikuti semua perintah Tante Anita untuk merusak hubungan Maudy dan Ken? Mungkin juga karena bayarannya tinggi, sehingga Marsha mau melakukan semua sandiwara ini. Seperti yang kita ketahui, usaha Anita itu tidak lain agar membuat Ken semakin buruk di mata Maudy, yang pada akhirnya Maudy menjauhi Ken. Perbuatan Anita yang ingin memisahkan Ken dan Maudy itu juga bukan murni dari dirinya sendiri. Semua masih berhubungan dengan nafsu Arganda yang tidak lagi menerima Ken sebagai anak mantunya. Dalam episode kali ini juga kita akan melihat seperti apa sosok Marsha sebenarnya. Ternyata di balik sandiwara yang dilakoninya, Marsha sebenarnya tidak setuju dengan semua penilaian Anita terhadap seorang Ken. Marsha malah melihat Ken merupakan sosok lelaki ideal dengan melihat cinta, kasih dan sayang serta perhatian Ken terhadap Maudy. Marsha justru menganggap semua itu tidak bermasalah. Tapi semua ini masih tentang nafsu Argadana. Satu kemungkinan yang akan terjadi dalam episode kali ini adalah hadirnya sosok baru. Kemungkinan besar sosok ini akan menjadi dewa atau dewi penyelamat hubungan Ken dan Maudy. Sementara itu, Argadana diprediksi akan kembali marah besar mendengar keputusan yang diambil oleh Maudy. Putri Sematawayang ini sudah membulatkan niatnya untuk meninggalkan ayahnya tersebut. Tentunya keputusan Maudy ini sudah melalui proses perenungan yang panjang. Mungkin selama dirinya hilang, belakangan ini membuat dirinya mengambil keputusan ini. Maudy sudah muak dengan segala kelakuan ayah pada kehidupan cintanya. Sinetron Love Story The Series kini telah sampai pada 365 episode. Lantas baru-baru ini Yasmin Naper selaku artis pemeran utama wanita di sinetron tersebut menceritakan bagaimana cara ia menyesuaikan diri untuk mengatur jadwal sekolah dan syuting. Tidak dapat dipungkiri, Yasmin sendiri pun mengaku sangat senang sinetronnya bisa tembus sampai 365 episode. Ya, sebelumnya film ini sudah 365 episode. Bosan sih enggak ya. Tapi gara-gara syuting setiap hari agak monoton. Tapi enggak jadi beban sih, kata Yasmin Naper saat jumpa pers virtual. Yasmin yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas pun harus membagi waktunya antara sekolah online dan syuting. Ia mengaku akan meminta izin sekolah 3 kali. Tapi pasti gara-gara aku syuting tiap hari dan 3 kali seminggu aku sekolah, pasti aku ngerasa rutinitas aku agak monoton. Tapi nggak aku bebani.
Ibu Yasmin. Meski begitu, perempuan berusia 19 tahun ini mengaku tidak merasa kesulitan untuk membagi waktu antara sekolah dan syuting. Sebab sejak awal, ia sudah meminta jadwal syuting siang hingga malam, sehingga pagi hari Yasmin bisa fokus sekolah di 3 hari tertentu. Untungnya, Maudy, peran yang diperankan Yasmin itu nggak pernah callingan syuting pagi dan selalu paling malam. Jadi Senin, Rabu, dan Jumat aku minta di siang syuting supaya pagi bisa sekolah dulu, jelas Yasmin. Kendati demikian, Yasmin juga kerap menggunakan waktu break syuting untuk belajar. Kalau break syuting aku ngerjain tugas, ya aku jalani aja demi pengalaman, demi tabungan, demi apapun itulah, aku enjoy, terangnya. Meski Love Story The Series menjadi sinetron pertama Yasmin, ia mengaku tidak bosan menjalani rutinitas syuting sambil sekolah yang padat. Ia juga merasa sangat bersyukur lantaran sikap rekan-rekannya dan para kru di sinetron tersebut sangat menyenangkan. Aku bersyukur kru dan pemain kompak, jadi kalau pulang syuting kami ngobrol-ngobrol jadi enjoy sih, tutur Yasmin. Rupanya cewek 19 tahun itu selalu jadi penyemangat Gio di lokasi syuting sinetron sinema tersebut. Senang aja tiap melihat wajahnya, tutur Giorgino Abraham sambil tersenyum. Yasmin Naper rupanya juga memahami sosok Giorgino Abraham. Ia juga sangat perhatian sampai-sampai hafal dengan barang yang selalu dibawa Giorgino ke lokasi syuting. Handphone, tas, dan tidak bisa terlepas dari aksesoris ucap bintang film generasi micin tersebut. Lewat acara meet and greet acara virtual ini, Giorgino Abraham dan Yasmin Naper kian membuktikan kekompakan keduanya ketika secara bersamaan menyebutkan makanan favorit Giorgino Abraham dan penyanyi internasional favoritnya. Love Story The Series merupakan kisah cinta pada pandangan pertama Giorgino Abraham, Kendra atau Ken, dengan wanita yang cantik bernama Maudy yang diperankan oleh Yasmin Naper. Namun sayangnya cinta mereka ditentang keluarga masing-masing lantaran dendam masa lalu kedua orang tua mereka. Kendati demikian, mereka tetap bertahan demi sebuah cinta sejati. Yasmin Naper belak-belakan bicara soal kriteria cowok idaman hingga rencana pernikahannya. Yasmin Naper baru-baru ini mengungkapkan bagaimana kriteria cowok idamannya. Tidak hanya itu, Yasmin juga menerangkan bagaimana acara pernikahan impiannya kelak. Yasmin Naper dipasangkan dengan Giorgino Abraham dalam sinetron Love Story The Series. Keduanya bahkan diceritakan akan segera melangsungkan pernikahan. Karena chemistry apik yang disuguhkan oleh keduanya akhirnya membuat penonton baper. Lantas banyak dari para penggemar sinetron tersebut berharap agar Yasmin dan Giorgino Abraham bisa menjalin hubungan asmara di real life. Sayangnya, baik Yasmin maupun Giorgino mengaku bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman dan rekan kerja. Lantas baru-baru ini Yasmin belak-belakan mengungkapkan bagaimana kriteria cowok idamannya.